Drop it. Honor itu TKK dan THL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Wilip Online, kembali lagi dalam program podcast bersama saya Mang Pram. Kali ini kita ada di program Guru Bangsa. Saat ini sudah kedatangan tamu Kang Ismatullah. Ya. Gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat, Mang Pram. Bisa sapa dulu sahabat Wilip Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat sahabat Wilip Online. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa berbincang-bincang dengan program Guru Bangsa. Mudah-mudahan pembahasan kita nanti bisa bermanfaat lah. Nah, sahabat Wilip Online, kalau sekarang kan ada program Guru Bangsa. Ini kita akan membahas semua yang berkaitan sama guru dan pendidikan. Guru dan pendidikan ya. Jadi siapapun nanti Bapak Ibu guru jika ingin ngobrol-ngobrol di sini, kita persilakan. Kita fasilitasi. Ya. Termasuk pada hari ini nih, kita mau ngobrol-ngobrol lagi terkait yang lagi rame. Lagi rame. Ya, tentu salah satunya kan P3K masih rame nih. Masih rame, isu nasional. Isu nasional. Nah, sekarang kan sudah tahap kedua ya, kalau nggak salah. Tahap kedua udah selesai, hasil udah pengumuman, tinggal nanti sebentar lagi tahap ketiga. Tahap ketiga. Tapi ada yang ingin saya tanyakan nih. Boleh. Guru PAI, gimana kabarnya? Kabarnya nggak masuk ya? Atau gimana kan? Oke, mantap. Sebelumnya mohon izin sahabat Wilip Online, perkenalkan nama saya Ismat, perwakilan dari FKGTH Kota Cilegon, mewakili suara para honorer, dan alhamdulillah pada saat ini kita berada di program sahabat Wilip Online yang dimana programnya sangat luar biasa, dan bagi organisasi yang organisasi profesi khususnya di bidang pendidikan, tidak ada salahnya coba mampir ke sini. Mudah-mudahan nanti suara kita bisa didengar oleh para pejabat-pejabat baik eksekutif ataupun legislatif dari tingkat daerah sampai nasional. Jadi memang Mang Pram, berbicara tentang P3K, memang saat ini P3K itu sudah menjadi program nasional dan memang itu programnya langsung dari pusat. Itu sistem konsepnya semua diatur oleh pusat, tetapi penggajiannya itu daerah, dibebankan ke daerah gitu tuh. Jadi memang kemarin ini teman-teman honorer sudah mengikuti tahap pertama, tahap kedua, yang dimana memang tahap pertama ini diutamakan itu bagi guru honorer yang diinduk. Induk itu negeri. Induk itu sekolahan yang dimana tempat si honorer itu ngajar. Oh iya. Gitu tuh. Jadi memang program Menpan RB berkolaborasi dengan Mas Menteri ya, Mendikbud, itu memang ingin menuntaskan honorer, dan Menpan RB membuat statement. Nah, ini bikin rame nih Mang Pram. Ramenya di mana? Karena statement dari Menpan RB itu 2023 honorer bakal dihilangkan, ya kan? Jadi ada dua asumsi yang berkembang sekarang di masyarakat dari statement Pak Menteri nih, Menpan RB. Yang pertama, apakah honorer dipecat, ya kan? Yang kedua, apakah memang honorer akan dituntaskan? Dalam artian dituntaskan di sini naiklah begitu dari honorer menjadi P3K begitu kira-kira. Langsung tanpa seleksi. Langsung kayak GBS.
KGBS. Jadi memang yang pertama sedihnya honorer, asumsi mereka kalau memang Menpan RB serius akan menuntaskan honorer, akan ditiadakan honorer. Maksud tiadakan di sini dituntaskan apa? Dihilangkan begitu. Kalau dihilangkan, bagaimana nasib-nasib guru honorer yang sudah mengabdi berpuluhan tahun? Karena memang ada di data kami itu honorer, saya sampaikan Mang Pram, di data kami honorer di SD negeri itu ada 800 lebih. 800 lebih. 811-an kalau tidak salah. Itu hanya di negeri. Ya. Makanya kemarin sempat diskusi dengan tim ahli pimpinan DPRD, itu maksudnya Menpan RB menuntaskan honorer sampai tahun 2023. Itu honorer yang di negeri apa honorer yang di swasta? Oh gitu. Kalau di negeri aja 800-an, sedangkan kalau nggak salah ya kuota di Cilegon itu sekitar 600. Ya, 600 itu pun dibagi. Tidak semuanya untuk honorer. Gitu tuh. Ada buat fungsional dan struktural begitu tuh. Nah, guru honorer itu hanya kebagian 400 sekian lah, 464 apa 46 lah begitu untuk honorer saja. Sedangkan kalau memang menurut Menpan RB, honorer di sini, honorer di sini kan tidak ada spesifikasi dari statement Menpan RB, hanya menuntaskan honorer, meniadakan honorer. Honorer ini guru honorer ya, guru honorer di negeri apa swasta? Di Cilegon 811, swastanya pengen tahu Bang Pram berapa? Berapa? 1.600 honorer yang di swasta. Oh, lebih banyak ya? Lebih banyak. Oh iya, karena guru-guru di negeri kan kebanyakan PNS juga ya? ASN. Ya, karena kebanyakan di negeri itu memang ada ASN-nya gitu tuh. Kalau di swasta itu 1.600. Kalau di negeri itu 800 itu akumulasinya belum dengan TK dan PAUD, hanya SD saja, tingkat dasar saja. Itu udah 800 sekian, ya kan? Nah, alhamdulillah teman-teman kita yang di honorer yang kemarin ikut menjadi kompetitor di program pemerintah pusat dengan P3K-nya, alhamdulillah kemarin data buka dari tahap pertama hingga tahap kedua itu sudah mau mencapai 200 teman-teman honorer kita yang lulus ke P3K. Walaupun sebenarnya peluang terbesar itu untuk honorer itu di tahap pertama. Karena tahap pertama patokannya itu untuk guru honorer yang mengabdi di induk. Ya, di sekolah tersebut. Di sekolah tersebut. Betul. Jadi di sekolah tersebut itu terdata kan di data ya, database. Kalau di pendidikan ada Dapodik di tingkat dasar dan TK, di tingkat SMA kan ada Dapodik Dasmen. Nah, ada Dapodik Men gitu tuh. Jadi dari Dapodik itu nanti kelihatan mana sekolahan yang masih membutuhkan, mana yang tidak gitu. Jadi kan dilihatnya rasionya nanti, siswanya berapa, kebutuhannya berapa. Jadi memang jika memang di sekolahan induk itu contoh sekolahan SDA. Jumlah siswanya sekian, ada sekian rombel gitu tuh. Diakumulasikan, oh masih membutuhkan guru P3K di situ, contohnya 3, sedangkan honorernya ada 5. Nah, dari 5 ini rebutan lah tuh 3 tuh. Waduh. Jadi persaingan bisa sama teman-teman sendiri. Iya. Nah, tapi ada lagi yang lebih horor. Ya, yang disampaikan kemarin sama Pak Nur Irwantoro, nyambung nembalin. Ada di daerah mana tadi, Grogol daerah Pulau Merah, itu malah yang induknya yang nggak menang, masih kalah dengan, kalau yang pertama ada nilai tambahan namanya yang sudah pengabdiannya tinggi itu 10 tahun. Ya, yang 10 tahun ke atas itu afirmasi Iya. Nah, ada afirmasi. Tetapi tahap kedua kalah dengan sertifikat. Ya. Karena tadi Pak Nur kemarin kan menyampaikan serdik itu poinnya udah 500. Iya. Ya kan? Jadi nama dia daftar saja udah lulus. Jadi guru honorer yang negeri murni yang puluhan tahun dengan afirmasinya tetap kalah dengan serdik. Nah, terus nanti banyak nih, ini sebenarnya harus dirinci nih, Jadi pemerintah pusat jangan hanya memberikan program penuntasan honorer, tetapi dampak efek dari itu sendiri tidak dikaji begitu. Karena tahap 2 itu sudah bertarung dengan swasta. Tahap pertama negeri khusus, ya, bertarung skill lah itu, SDM dipertaruhkan di situ. Cuman hanya bertarung dengan afirmasi saja. Tahap kedua dia bertarung dengan serdik. Tahap pertama nggak lolos, dia tahap kedua kalah dengan serdik.
Kalah dengan satelit tahap 3 lebih horor, lintas. Jadi semua dari kota mana bisa masuk. Mau ke Cilegon bisa masuk. Nah, itu lebih horor lagi. Nah, makanya kami dari FKGTH lagi memikirkan ataupun lagi mencari payung hukumnya bagaimana caranya untuk bisa membackup teman-teman yang sudah ikut tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga tidak lolos. Jaminannya apa dia untuk tetap bisa lulus jadi P3K gitu loh. Kita cari payung hukumnya apa nih gitu tuh. Karena kasihan kan Mang Pram ya, ngabdi di SD sudah berpuluh-puluh tahun, ketika ada program pemerintah yang begitu diharapkan oleh teman-teman honorer tetapi dia tidak masuk. Nah, kembali lagi kepada daerah, saya sampaikan pada pejabat baik eksekutif dan legislatif, mohon jika memang serius ingin menuntaskan tentang guru honorer, sepertinya ini sudah harus tuntas. Karena apa? Jika memang legislatif mendorong di RAPD-nya mengalokasikan dana contoh 50 orang honorer untuk per tahun. Nah, itu kan bisa mengurangi gitu. Tetapi untuk saat ini belum ada. Maka dari itu saya harap untuk wakil-wakil kita yang duduk di legislatif dan eksekutif berkolaborasi, bekerja samalah serius untuk bisa menuntaskan guru honorer. Karena apa? Karena guru honorer honornya di bawah layak. Ada jam tayang jam mengajar itu ya? Menggunakan sistem apa sih? Saya kurang begitu paham nih. Kalau di SD negeri kan biasa masuk pagi, pulang siang. Honornya ya menggunakan dari bos, ya kan, dari bos. Sedangkan waktu menterinya masih Menteri Pak Muhajir, di bos itu buat honor 15%, Mang Pram. 15%. Bayangkan kalau muridnya sedikit, potong 15% dari bos, dapat berapa ya uang honorer? Ada yang cerita kata teman, sehari 7.500. Menyedihkan bukan? Itu beneran? Ini ya bisa aja kalau dia akumulasi sebulan honornya 300 atau 350, per hari nggak segitu tah? Iya. Jatuhnya ya iya. Dan kita berterima kasih kepada Menteri baru, Mas Nadiem, menaikkan dana bos untuk guru honorer yang tadinya 15% menjadi 45% atau 25% lah begitu. Yang tadinya honorer guru honorer itu 300.000 per bulan, itu bisa naik 500 gitu tuh. Ya agak terbantu sedikit gitu. Karena ada Honda juga, udah terbantu juga kan? Betul. Honor daerah. Betul. Makanya kami juga mewakili honorer untuk Pak Wali baru, ya kan, pembaharu Pak Heldi beserta Pak Sanuji mengucapkan terima kasih atas perhatiannya terhadap guru honorer dengan menaikkan honor daerah yang awalnya 350 menjadi 675 di anggaran 2021. Nah, terima kasih. Dan hasil perjuangan kita Mang Pram, alhamdulillah hasil perjuangan guru-guru honorer beserta FKGTH dan kawan-kawan yang lainnya, ada klaster untuk honorer yang pengabdiannya maker masa kerja di atas 10 tahun 1 juta per bulan. Oh, lebih gede dari honorer biasa. Dari teman-teman honorer penerima Honda yang makernya di bawah 10 tahun. Yang di bawah 10 tahun. Di bawah 10 tahun. Betul. Nah, ini hasil perjuangan teman-teman honorer dengan FKGTH-nya beserta kawan-kawan yang lainnya, dan alhamdulillah didorong oleh legislatif dan disetujui oleh eksekutif Pak Wali. Jadi memang sekarang penerima Honda itu ada 2 jenisnya. Ada yang maker 1 juta per bulan, walaupun cairnya per tribulan sama. Yeah. Ada yang Honda murni yang tadinya 4,5 menjadi 675. Itu di tahun ini. Tahun ini. Ya, makanya kami Honda mengucapkan terima kasih untuk Pak Wali Kota, Pak Heldi dan Pak Sanuji, dan beserta wakil-wakil kami yang duduk di legislatif. Nah, balik lagi ke P3K ini, ya. Kang Ismat. Sudah ada hearing dengan Dewan atau Dinas Pendidikan? Oke, begini Mang Pram, berbicara dengan hearing, dengan naiknya Honda itu sebenarnya sudah janji politik, itu mah janji politik. Bukan ini ya, masalah. Iya, oke. P3K. Betul. Dengan naiknya Honda itu awalnya ya, naik Honda itu janji politiknya Pak Wali, dan alhamdulillah sudah dibuktikan janjinya realisasi.
hasil perjuangan honorer itu maker 1 juta per bulan dengan masa kerja 10 tahun ke atas. P3K ini kalau dari teman-teman honorer FKGTH itu meminta kepada melalui dinas pendidikan kepada Pak Wali Kota dengan Pak Wakil, mohon untuk bisa didahulukan bagi guru-guru honorer yang sudah mengabdinya puluhan tahun. Ada. Di data kita di FKGTH itu ada yang sampai 23 tahun. Oh, jadi honorer. Luar biasa ya perjuangan guru-guru kita ini. Iya, walaupun digaji di bawah standar, tetapi memang ya alhamdulillah kami sebagai pengurus honorer FKGTH belum pernah mendengar honorer meninggal karena tidak makan umpama gitu. Nggak ada. Nah, itulah berkahnya sebagai pengajar. Nah, itu dia. Tetapi bukan berarti kita tidak ikhlas ya, tidak menerima. Artinya bukan berarti ikhlas itu tidak dibayar, bukan berarti adil itu ya disederhanakan, tidak. Tetapi memang kita ikhlas, tapi kita manusia boleh dong berjuang gitu, untuk lebih baik gitu tuh. Jadi memang sekali lagi bukan kita tidak ikhlas, tetapi memang kita berjuang lah gitu. Karena memang lagi ada momen ataupun memang kehidupan itu perlu diperjuangkan, maka kita berjuang. Nah, untuk honorer itu yang ramai sempat kemarin itu ini Mang Pram, P3K PAI. Nah, itu yang tadi di awal saya tanyakan. P3K PAI di tahap pertama di tahun 2019 ketika itu waktu ada P3K, Cilegon menolak. Kenapa ini? I don't know. Kenapa menolak Cilegon? Sorry. Bukan berarti menolak karena tidak ada PAI. Betul. Tapi program dari pusat ini ditolak duluan atau gimana? Alasannya setelah kita konfirmasi dengan Kemenag, karena memang PAI secara hierarkinya Kemenag gitu ya. Tuh. Alasan Kemenag telat mengajukan. Kemenagnya telat mengajukan. Kita datang di KPP, kita datang ke Dindik. Karena berbau dengan PAI, Dindik ngomong harus ke Kemenag kan gitu tuh. Setelah di KPP juga ngomongnya beda kan begitu. Hasil dari Kemenag ya begitu ngomongnya. Mereka mengajukannya telat, akhirnya tutup dulu. Kalau Dindik sih ngomongnya kita sudah memperjuangkan guru PAI gitu loh. Kita sudah memperjuangkan gitu. Tapi gimana belum hasil. Dan insya Allah katanya informasi PAI tahun ini selesai tahap 3 PAI bisa, tapi entah kuotanya berapa kita nggak tahu. Padahal guru PAI juga banyak kan? Banyak dibutuhkan, sangat dibutuhkan karena idealnya satu sekolahan negeri SD itu satu guru PAI jika rombelnya 6. Karena kalau idealnya sekolahan kan kita hitung standar 6 rombel, 6 guru kelas, 1 guru mapel PAI, 1 guru PJOK olahraga. Iya, PJOK olahraga. Itu idealnya ya, standarnya gitu tuh. Tapi bagaimana dengan kelas-kelas gemuk? Sekolahan yang boleh dikatakan adiwiyata, ya kan, sekolahan yang bonafit SD-nya begitu. Contoh satu kelas ada ABCD gitu. Itu kan pasti gurunya PAI-nya bukan hanya satu butuhnya. Banyak. Nah, maka dari itu sebenarnya setelah kita cross-check di lapangan masih banyak membutuhkan guru PAI. Tapi sayangnya nggak ada. Sayangnya, makanya ketika itu kalau tidak salah, ketika kita hearing itu ada dari Persatuan Guru PAI menanyakan kenapa Cilegon tidak ada, sampai nembus ke ketua DPRD ketika itu silaturahmi. Ya begitu mentoknya gitu, karena Cilegon telat ngajuinnya. Padahal Serang buka 2019 ada PAI. Iya. Kalau umpamanya Cilegon nggak nerima ataupun nggak ada PAI, Serang nggak juga, mending lah, nggak begitu panas. Tapi ini sebelahan. Iya, Cilegon nggak ada kuotanya, Serang ada kan, aneh gitu tuh. Sebenarnya yang meleng siapa gitu tuh. Jadi nanti setelah tahap ketiga nih akan ada PAI. Informasinya demikian. Karena kita sudah kawal dari jauh-jauh hari, baik Dindik katanya kita sudah ngepostin lagi gitu tuh, secara administrasi kita sudah mengajukan kebutuhan PAI gitu tuh. Soalnya unik juga ya mengenai pendidikan agama Islam ini, meskipun diajarkan di sekolah umum, sekolah umum, tapi kan kewenangannya itu pembinaannya ada di Kemenag. Bener gak sih kayak gitu? Ya,
Kemenag. Jadi ya mungkin itu harus ada komunikasi yang jelas juga. Betul. Antara Dinas Pendidikan sama Kemenag. Kemenag gitu. Tapi memang yang luar biasa itu Indonesia, Mang Pram. Kenapa? Kenapa? Di Malaysia, ya kan, lembaga pendidikan itu satu. Di Indonesia dua, ada Kemenag, ada di Mendikbud. Gitu. Kemenag juga kan membawahi ada sekolah-sekolahan selain Islam juga kan? Betul. Lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Jadi memang informasi yang saya tahu PAI tahun depan itu akan dibuka, dan untuk teman-teman yang memang basicnya PAI, disiplin ilmunya PAI, siapkan diri kalian untuk ikut menjadi kompetitor di P3K setelah tahap 3 nanti. Mudah-mudahan Cilegon banyak yang lurus gitu tuh. Saya bisa daftar nggak ya? Bisa. Tapi kan saya baru lulus. Bisa. Saya baru lulus sarjana pendidikan agama Islam, tapi kan belum terdaftar di Dapodik. Harus terdaftar kan? Iya sih. Itu berarti belum bisa. Harus daftar ke Dapodik dulu. Ya meskipun kalau ngajar dari kemarin-kemarin adalah pengalaman, hanya saja karena baru lulus, baru wisuda kemarin ya gimana gitu. Ya insya Allah nanti di kesempatan yang lainnya. Mudah-mudahan, karena kan janji pemerintah kan menuntaskan sampai 2023. 23 berarti 23. Masih ada kesempatan. Masih ada waktu, masih ada kesempatan. Masih ada waktu. Begitu. Kita manfaatkan podcast ini aja, karena salah satu tujuan dari podcast ini juga kan untuk berbagi informasi dan edukasi. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Willip Online yang sudah menjadi menjadi penggagas, melengkapi teman-teman menjadi program guru bangsa. Jadi Willip Online ini luar biasa. Jadi teman-teman organisasi ataupun praktisi pendidikan bisa ngobrol-ngobrol, berbincang, nanti komunikasi dengan Direktur Willip Online begitu tuh. Mudah-mudahan karena ini menjadi sarana prasarana kita untuk menyampaikan informasi, gagasan, ide, dan didengar oleh kalangan banyak, Mang Pram. Jadi mulai dari masyarakat biasa, ya kan, legislatif, eksekutif gitu kan. Apalagi Willip Online ini kan sudah media yang sudah luar biasa, Mang Pram gitu. Udah biasa. Amin. Bisa dicek di YouTube-nya. Jadi penontonnya udah banyak begitu. Mudah-mudahan menjadi syiar nih gitu tuh Willip Online, syiar yang positif begitu, Mang Pram. Program Guru Bangsa juga kan pengen kita tentu saja, karena sekarang eranya digital. Betul. Anak-anak tidak hanya nonton hiburan semata gitu, tapi bisa dari program Guru Bangsa ini bisa buat belajar juga gitu. Betul. Jadi edukasi. Belajar tidak hanya di ruang kelas saja, tapi melalui media juga kita bisa. Malah sekarang media itu sangat berperan aktif dalam edukasi. Harus berperan aktif, Mang Pram. Contoh, ruang guru. Wah iya. Sebut ini nggak apa-apa ini? Enggak apa-apa. Ruang guru itu kan sarana belajar, edukasi menggunakan digital. Nah, karena memang sekarang katanya Indonesia itu point for zero udah mau naik katanya, ya kan, mau naik. Jadi apa kalau naik? 5, ya kan, 5. Jadi memang kitanya sebagai masyarakatnya memang harus mempersiapkan diri untuk bisa mengikuti perkembangan zaman ke depan agar tidak tertinggal gitu, Mang Pram. Iya, karena di program Guru Bangsa ini banyak cerita-cerita inspiratif juga dari para guru-guru yang sudah berjuang luar biasa lah. Luar biasa. Nanti juga sahabat Willip Online tunggu aja ya, siapa aja yang akan ada di meja ini. Tokoh pendidikan. Tokoh pendidikan gitu. Tapi kita tetap juga akan ngobrol-ngobrol kayak gini, podcast di Willip Online selain Guru Bangsa. Nanti akan insya Allah lah kita lagi mengemas program-program baru tentu saja yang lebih menarik. Siap. Salah satunya kan anak muda belum kita garap ini. Iya, betul sekali. Makanya Sobat Willip Online tetap pantengin
ya Willip Online, karena di mana ini Willip Online salah satu media yang positif untuk mendorong semua kalangan, baik pemuda, ya kan, baik guru ataupun buruh dan yang lainnya. Yang jelas yang ingin menyampaikan aspirasinya melalui digital dan media, Willip Online lah salah satu partner yang terbaiknya. Aduh, promosi, terima kasih banget. Ya, kita sih terbuka kepada siapa saja yang ingin menyampaikan aspirasi, yang ingin berbagi cerita inspiratif, baik itu legislatif, eksekutif, masyarakat biasa, semuanya bisa. Dari tukang ojek kemarin udah kesini, para pejabat, Pak Wakil juga udah pernah. Udah. Terus beberapa aktivis, anggota dewan. Akhirnya kan kita juga ingin berbagi informasi kepada sahabat Willip Online. Semoga dengan media ini ada pencerahan lah gitu. Betul Bang Pram, betul. Apalagi sekarang isu yang lagi rame-ramenya kan kalau di kalangan pendidik, yaitu P3K tadi yang sudah kita bahas begitu kira-kira. Iya, karena kan pasti banyak juga nih guru-guru yang pengen tahu P3K ini alurnya seperti apa. Masih ada kebingungan nggak sih di kalangan guru-guru sendiri? Karena kan daftarnya harus online. Online, betul. Nah, ini ada pendampingan nggak kalau dari organisasi? Kalau dari wadah ya, wadah guru honorer tersebut, organisasinya namanya kan FKGTH. Kalau untuk pengawalan secara persuasif tidak ada. Cuman memang ada informasi-informasi yang berkenaan dengan P3K kita langsung sampaikan gitu tuh. Melalui grup WhatsApp. Melalui grup WhatsApp karena memang mungkin WhatsApp ini menjadi sarana juga ya untuk kita berkomunikasi, mempermudah lah ya. Mempermudah. Jadi yang jelas sih FKGTH berharap teman-teman honorer semuanya bisa masuk dan lulus semuanya menjadi P3K. Iya. Dan yang satu lagi tadi yang belum dibahas Mang Pram. Apa tuh? Yang satu itu ketika Menpan RB membuat statement 2023 menghilangkan honorer, berarti positifnya kan tadi ininya. Positifnya Menpan RB ini akan mengangkat semua guru honorer menjadi P3K. Karena P3K bisa jadi kepala sekolah. Oh iya? Bisa. Nggak harus menjadi ASN? ASN tidak. Karena P3K juga sudah ASN sama. Oh iya. Udah ASN gitu, ASN P3K gitu tuh. Kan perbedaannya cuma tidak mendapatkan pensiunan saja. Nah itu. Tapi kalau untuk gaji standar UMR atau standar? Dia pakai golongan, sama kayak PNS, dia pakai golongan. Oh ada golongannya juga? Ada golongannya, sama kayak PNS. Penghitungan prestasinya gimana tuh untuk kenaikannya? Kenaikan ya golongan. Beban mengajar dan penilaian-penilaian yang lainnya. Kalau guru kan ada SKP namanya ya. Ada SKP itu juga menjadi salah satu penunjang untuk naik pangkat dan golongan. Termasuk kalau guru-guru yang berprestasi nih, ada guru yang juga menulis atau memiliki keahlian di bidang lain, itu bisa menjadi... Karena ada patokannya Bang Pram. Ada patokannya, contoh golongan 3A ke 3B berapa tahun. Gitu tuh. Umpamanya kan sekarang kan di fungsional, di guru itu kan naik pangkatnya kan kalau dulu 2 tahun kalau nggak salah ya. Iya. Kalau sekarang katanya 4 tahun gitu tuh. Lebih lama? Lebih lama untuk naik golongan itu. Kalau tidak salah ya, kalau nggak kebalik nih saya nih. Kalau nggak kebalik. Karena ketika itu ada cemburu sosial dari guru dengan struktural. Karena ketika itu hitungan kepangkatannya lebih cepat guru dibanding struktural. Ya. Jadi menarik sih kalau bicara soal guru, terutama di kota Cilegon. Betul. Apalagi gini, Kang Ismat, di awal-awal P3K itu kan saya ngelihat betapa ininya ya, ada guru yang sudah sepuh ikut seleksi. Betul. Sedangkan kalau guru yang sudah sepuh ini kan biasanya tidak menguasai komputer serba terbatas lah kan gitu. Serba terbatas, tapi dengan keterbatasannya itu tetap mengikuti seleksi. Betul. Sementara seleksinya menggunakan komputer, sistem komputer. Cat. Berarti sama kayak PNS ya, ASN. Sama persis sama. Di provinsi mana ada yang ikut tidak lulus
meninggal gitu tuh. Ada yang kelelahan gitu, macam-macam lah, macam-macam karena memang soalnya banyak dengan waktu yang sedikit. Iya, apalagi kan banyak guru tadi diceritakan di awal sudah bertahun-tahun mengabdi. Betul, betul sekali. Makanya begini sih, bisa nggak sih Mang Pram begini Mang Pram nih ya? Bisa. Kan ini kan aturan dari pusat nih, ya kan? Aturan dari pusat, kita mengikuti tata cara pusat, yang mengadakan tes soalnya juga dari pusat, ya kan? Tetapi penggajiannya dari daerah. Nah, kalau penggajian dari daerah berarti daerah punya hak prerogatif dong siapa yang harus bisa lolos, ya kan? Iya. Bisa nggak sih gitu? Kalau memang begitu, saya tolong gitu, yang terutama yang sepuh-sepuh dulu lah, yang masih orang yang pengabdinya udah puluhan tahun, itu dahulukan gitu tuh. Ya bagi yang muda kami kalau memang itu kami ikhlas gitu, ikhlas, bener ikhlas gitu tuh. Karena berhubung kebijakan itu nggak tahu nih ya, mudah-mudahan daerah mana lah menjadi pendahulu, ya syukur-syukur Cilegon menjadi pendahulu yang begitu. Aturan dari sana, soal dari sana, tapi penilaian akhir daerah yang menentukan, karena yang mengeluarkan gaji kan daerah. Berarti setiap daerah gaji guru ini bisa berbeda ya P3K ini? Iya, sesuai dengan golongannya. Apa diambil dari APBD yang 20% itu kali? Apa beda lagi? Kalau itu sih lebih detailnya saya nggak tahu ya, kurang paham, khawatir salah. Mungkin masuknya ke anggaran belanja apa sih, belanja karya apa lah gitu tuh. Belanja pegawai, bener, belanja pegawai lah gitu. Cuman informasi Mang Pram katanya kalau P3K bedanya itu pengabdiannya dia dihitung katanya, tapi ada yang ngomong juga enggak katanya gitu. Makanya kita aturan-aturannya begitu belum dibuka lagi. Tapi jadi bedanya di situ. Belum begitu runut nih, belum begitu jelas juga, termasuk nanti penempatannya juga. Kalau penempatan sesuai dengan kebutuhan. Ya tadi itu sekolahan SDA membutuhkan 3 gitu tuh ya kan, ya 3 udah terkunci. Cuman alhamdulillah tahap pertama kemarin kebanyakannya ya induknya yang dapat. Kalau di sekolah saya ada nih teman honorer di sekolah saya, dia ikut di Jombang, tes di Jombang, lulus di Jombang, bukan induk berarti dia, tapi dia lulus masuk di SD tersebut, lulus. Itu SD yang sekarang di itu tuh. Berarti yang lulus tahap 1 udah mulai menyandang status sebagai P3K atau sudah mulai bertugas? SK udah turun? Belum. Kayaknya sih belum. Kayaknya. Soalnya mereka bertugas kan mengikuti SK patokannya. Di TMT-nya kan nanti dihitung dari situ. Kalau belum turun SK berarti masih di sekolahan awal. Berarti nunggu tahun ajaran baru. Kan sekarang kan udah mulai akhir-akhir nih. Betul kan, sebentar lagi kan kita mau UAS genap. UAS genap. Siap. Terima kasih nih Kang Ismat. Siap. Udah banyak banget nih kita ngobrol mengenai P3K, terus guru honorer, banyak kisah-kisah yang menarik juga yang bisa diambil dari pengabdian para guru-guru kita gitu. Siap. Statement closing deh, apa yang bisa disampaikan ke sahabat Philip Online? Closing statement ya, statement untuk para sahabat Philip Online. Mohon doanya untuk para kawan-kawan guru honorer yang akan mengikuti tahap ketiga, karena memang tahap ketiga ini lebih berat karena tadi itu lintas daerah. Dan kita doakan untuk yang tahap 2 kemarin mudah-mudahan semuanya lolos. Satu harapan saya, memohon kepada legislatif dan eksekutif lebih serius lagi menangani tentang guru honorer. Karena apa? Karena guru honorer ini sangat menjadi kebutuhan di setiap sekolah. Di setiap sekolah Mang Pram, karena guru-guru PNS di sekolah itu sudah pada senior, udah pada sepuh yang sudah mendekati pensiun. Jadi memang dibutuhkan tenaga muda ya honorer ini gitu tuh. Sama satu lagi Mang Pram. Apa lagi nih? Dampak dari P3K ini apa itu?
kan kita kemarin ngobrol sama tim ahli pimpinan DPRD, tolong diingatkan tentang PP yang tidak boleh menarik honorer lagi. Informasi di sekolahan sudah ada kepala sekolah yang ngangkat guru honorer baru lagi. Itu mah menuntaskan honorer nggak tuntas kalau begitu mah. Kan yang penting ada link. Naik lagi. Ya, khawatir gitu loh, karena memang Pak Wali Kota tidak mengetahui kalau ada honorer yang di SK-kan oleh kepala sekolah. Ngomong begini sama teman-teman honorer FKGTH, saya tidak tahu kalau ada honorer SK kepala sekolah. Yang saya tahu honorer itu TKK dan THL selesai. Sahabat Wilip Online, demikian program podcast Guru Bangsa pada kali ini. Terima kasih Kang Ismat sudah hadir berbagi informasi. Demikian saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.